Guys, welcome back to Fire Vlog. Let's light the fire. Arnold Yesonta. Halo Yes. Halo bro, apa kabar bro? Kabar baik, puji Tuhan. Ini gimana kabar Puji kok? Tuhan ya. Muka makin glowing aja rasanya. Waduh, ini efek lighting bro. Efek lighting ya. Oke teman-teman, welcome back to Fire Vlog. Jadi ini adalah Arnold Yesonta. Dia ini sebenarnya secara kehidupan, asam garam kehidupannya udah lebih senior daripada aku, ya kan? Pengalaman jauh lebih banyak. Cuma dia junior aku di Elmen. Jadi kalau kita ngomongin Elmen, dia junior lah. Dia nggak bisa macam-macam sama aku. Tapi di luar Elmen, mohon maaf nih, senior. Oke, Yes. Sehat-sehat ya semua, Yes. Ya puji Tuhan sehat bro, gimana bro, keluarga sehat semua? Puji Tuhan, sehat. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang Ayes, ya. Wow. Kita akan korek-korek Ayes dalam video Fire Vlog kali ini. Dan aku akan cerita, Yes. Pertama kali dulu kita kenal, berarti kan Ayes dulu DKI Jakarta 2 ya? DKI Jakarta. Yes. Terus udah gitu kita follow-followan Instagram karena udah kenal waktu itu. Hal yang paling menarik dari seorang Arnold Yesonta atau Ayes ini adalah bio Instagramnya panjang, bro. Panjang banget ya, kayak puisi ya. Jadi silakan teman-teman yang penasaran sepanjang apa langsungnya ke sosial media Instagramnya Ayes di @ArnoldYesonta. @ArnoldYesonta. Jadi bisa dilihat. THA ya. Kita akan nanti akan aku tulis ya Ayes di bawah. Kita akan tanya satu-satu sebenarnya apakah benar yang ditulis itu dia jalani. Kita akan tanya, kita akan interogasi seorang Ayes. Oke. Seorang Ayes tulisannya di sini adalah pertama seorang teacher, seorang guru, laoshe. Teacher. Wede, ini coba murid mana yang tahan kalau gurunya kayak gini? Waduh, bapak yang ngomong juga kebetulan guru ya. Murid-muridnya gimana deh? Oke, kalau Ayes ngajar apa Yes? Kalau kan ngajar bahasa kalbu gitu, kadang-kadang itu yang jadi spesialisasi aku gitu. Kalau Ayes ngajar apa Yes? Kalau aku ngajar sekolah minggu, jadi di gereja itu range umurnya dari berapa ya? Dari bulanan sampai teens, sekitar 14 tahun. Nah kebetulan di tahun ajaran yang baru ini aku ngajar yang ini, teens. Oke, jadi ngajar Jadi sekitar anak-anak 1 sampai 3 SMP. Jadi ngajar anak-anak remaja dengan berbagai keababilannya lah ya gitu ya. Iya, jadi bukan cuma ngajar sih kita, tapi lebih ke sharing. Karena banyak banget, udah beda banget kan zamannya ya. Iya. Saya kan udah tua ya. Gimana? Nggak beda banget zamannya pokoknya. Iya, benar. Mereka dengan kosakatanya, dengan tren-trennya, banyak banget yang baru. Jadi aku sharing sih sebenarnya seru sih. Sedap. Oke. Jadi bukan cuma sharing Alkitab, Tapi pengalaman hidup gitu ya Yes ya. saya pengalaman hidup. Keren. Oke, jadi approve. Yang pertama, Ayes tulis dia adalah seorang teacher. Jadi maksudnya ini adalah trivia yang menarik. Jadi di tengah kesibukannya Ayes itu tetap memfokuskan dirinya untuk pelayanan, yaitu menjadi guru sekolah minggu, sharing buat anak-anak remaja. Keren. Puji Tuhan. Yang kedua, oke. Yang kedua ini aku nggak perlu sebut apa, tapi mungkin bisa langsung aja dipamerin suaranya kali. Ayes itu adalah seorang singer. Coba kita akan buktikan kualitas suara Ayes yang sebenarnya nggak perlu dibuktikan lagi. Aku mau request satu lagu ya. Apa tuh? Kaulah segalanya. Wah. Silakan ya, sedikit ya, bagian refnya aja ya. Ya, refnya. Kaulah segala. So agak delay nih, suara gue jadi bingung nih. Gak apa-apa bro, jalan aja bro. Itu aja walaupun nilai aja gue udah. Kaulah segalanya. Kaulah surahan hati ini. Hamba tiada lagi aku harap. Ya kau seorang sedap. Mohon maaf ya, Itu delay. Ayes emang sengaja teman-teman bikin delay supaya apa? Supaya kalau kalian pengen dengerin suara dia yang sesungguhnya, silakan follow sosial media. Follow dan subscribe YouTube aku. Wih sedap. Yes. Ada apa dengan lagu Kaulah segalanya untukku itu ada apa dengan? Kaulah segalanya. Iya. Ada apa dengan lagu itu? Kok kayaknya spesial banget buat seorang Ayes ya? Cuman dulu pernah Gimana? Ya itu lagu itu kayaknya spesial banget, punya kenangan buat seorang Ayes sepertinya.
Iya, jadi dulu tuh pernah ada tampil di reality show gitu. Reality show-nya itu adaptasi dari reality show Korea ceritanya. Oke, ya. Nah, ya namanya tuh I Can See Your Voice. Nah, kebetulan di acara itu aku tuh ditunjuk untuk nyanyiin lagu itu. Dan setelah itu, puji Tuhan banyak banget yang kenal aku gara-gara acara itu. Oke. Bahkan sampai ngundang penyanyi ke ulang tahun, tapi disuruhnya nyanyi lagu itu. Oh, jadi trademarknya Ayes dengan lagu itu ya? Soalnya lagu itu kayak lagu itu gitu. Kayak lagu aku maksudnya. Ya. Oke, jadi yes, bisa dibilang kalau di acara itu adalah step pertama Ayes masuk di entertain nggak? Kayak gitu nggak? Atau sebelumnya emang udah di entertain benar-benar juga? Nggak juga sih sebenarnya, kalau dibilang entertain aja tuh nyambi-nyambi sih. Karena memang dari tahun 2010 kan aku memang udah jadi flight attendant kan. Oke, yang ini kita simpan jadi nih flight attendant nih. Itu. Nah, pokoknya 2010 udah jadi flight attendant ya. Yes. Oke. Nah, jadi dressnya itu kayak nyanyi, nge-MC. Itu tuh kayak memang sesuatu yang aku sempetin untuk bikin aku bahagia aja gitu di tengah rutinitas aku. Yes. Ini jadi disempet-sempetin supaya bikin bahagia gitu, yes ya. Iya, karena kalau kita bekerja dengan passion itu kan beda ya rasa. Iya, yes, aku ngerti sih. Cuma masalahnya di atas kebahagiaanmu tuh ada penderitaan aku yang kehilangan pekerjaan. Diserobot semua sama dia. Gila. Udah disediain sama Tuhan. Oh iya, siap. Jangan ketukar. Keren. Ini aku suka nih dari DKI 2 ini nih, Ayes nih. Gitu ya. Jadi intinya 2010 itu udah jadi flight attendant sebenarnya, tapi karena emang ada passion di musik, jadi akhirnya menjalani pun ya istilahnya sebagai hobi, tapi kalau misalnya ada kesempatan jadi job yang dibayar pun kita happy juga ya gitu ya, Yes ya. Bener lah, puji Tuhan banget itu. Oke, Yes. Ini satu pertanyaan aku nih, Yes ya. Setelah masuk ke acara reality show itu di salah satu TV nasional itu, apakah benar, kita akan konfirmasi ke Ayes, itulah yang mempertemukan Ayes dengan seorang mantannya yang berinisial CJ. Masa perlu aku sebut nih di sini nih? Aku sebut nggak apa-apa nih. Siapa tuh? Jadi kalau teman-teman tahu acara Hitam Putih di saat dia di Corbusier itu sempat ada co-hostnya yang bernama Cika. J-nya kita samarkan. Kok tahu? Apa? Itu bukan itu lebih lama lagi. Oh, itu lebih lama lagi? Itu Cinta Monyet itu kayaknya. Wow, Cinta Monyet jadinya. Itu udah lama banget. Jadi dulu tuh aku sempat ikutan pemilihan model suatu tabloid gitu. Ya. Nah, aku seangkatan sama mbaknya itu. Mbak CJ kan, bener kan? Iya. Mbak CJ seangkatan sama Mbak CJ. Udah nggak mau sebut namanya ya? Cuman kan berhubung mbaknya udah terkenal banget nih, jadi udah lose kontak. Oh gitu. Cuma mungkin kalau ditanya sih, ya masih ada terbekas di hati lah. Siapa yang wanita yang terbekas di hati? Kalau lagi galau dinyanyiin sama Ayes. Oh jadi bener ya, dulu sempat menjalani suatu hubungan dengan Mbak CJ ya? Iya, sempat CJ alumni Hitam Putih. Iya, karena dia ini banget sih, asik banget sih. Oh gitu. Terus ada beberapa cewek yang aku dekat di angkatannya, cuman memang dia yang paling asik. Kesan. Sayangnya sempat lost contact sih. Oke, itu dia. No wonder emang dari kecil itu, dari muda emang lingkungan seorang Ayes itu udah di lingkungan selebriti gitu ya. No wonder jadi kayak gini sekarang juga. Jadi gitu pemirsa, teman-teman semuanya. Kita hari ini tahu trivia menarik dari seorang Arnold Yesota juga, ternyata dia pernah memadu asmara. Ya oke, ngakunya si cinta monyet. Yaitu dengan seorang alumni co-host dari acara Hitam Putih. Oke, siapa? Tebak aja, silahkan tulis di komen di bawah ya. Tebak di komen bawah ya. Oke, satu lagi nih, yang tadi udah sempat disebut juga oleh seorang Ayes. Kalau Ayes itu dari 2010 merupakan seorang awak kabin, flight attendant. Betul ya? Benar, Bang. Flight attendant, benar ya? Kalau dari 2010 berarti udah satu dasawarsa 10 tahun. Coba dong, Yes. Diomongin ya. ceritanya, gue penumpang lu nih sekarang nih ya, tolong dikasih
himbauan pengamanan gimana? Himbauan pengamanan. Announcement aja, safety demo. Iya. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kami akan memperagakan cara penggunaan alat-alat keselamatan penerbangan beserta peralatan di dalam pesawat. Oke. Ladies and gentlemen, the Civil Aviation Safety Regulation will demonstrate and show you how to use the equipment on the aircraft. Woi, sedap. Terus biasa, gue curiga nih. Pokoknya kira-kira. Hari ini Bapak Ibu saya akan menunjukkan gimana cara menggunakan petunjuk keselamatan untuk Bapak Ibu semua. Saya harap Bapak Ibu semuanya memperhatikan karena apa Bapak Ibu? Kaulah segala. Oh. Sering banget tuh gue disuruh nyanyi. Oh gitu? Sering nyanyi di atas? Junior gue kalau lagi terbang. Oh gila. Sama rekan-rekan kerja lah gitu. Mas saya sambil nyanyi dong kalau lagi nunggu ya, lagi nunggu transit gitu. Iya, oh gila. Mas saya nyanyi dulu dong. Tapi lu pernah nggak? Lagi nginep di kota mana gitu, Mas saya pokoknya harus karaokean sama aku mau dinyanyiin. Wah, itu kode keras, yes. Kalau gua jadi lu sih gua tangkep tuh kodenya tuh kalau yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi lu pernah nyanyi di atas pesawat gitu, di hadapan para passenger, lu pernah nggak? Kalau nyanyi di pesawatnya sih belum pernah. Cuman kalau nyanyi untuk acara dari perusahaan gua sih beberapa kali. Oke. Perusahaan penerbangan di mana gue bekerja maksudnya. Ya, lu berniat nggak untuk nyanyi gitu, bikin surprise untuk para penumpang pesawat? Boleh nggak sih sebenarnya? Pengen sih, cuman nggak ada ininya kayaknya, nggak ada slotnya gitu. Belum ada slotnya. Oh, iya. Tapi maskapai itu sebenarnya mengizinkan nggak kalau misalnya seorang pramugara itu mengentertain dengan cara seperti itu? Kasih izin nggak? Setahu gue di beberapa airlines ada. Ada ya, jadi maksudnya ada yang pantun, ada yang nyanyi, jadi nggak kaku-kaku ada yang dance juga. Oh iya? Iya. Oh, oke. Ya kita berharap kalau misalnya nanti ini bos-bos petinggi dari airlines di tempat Ayes bekerja melihat vlog ini, ya tolong nih, disadari kalau Ayes tuh punya golden voice, manfaatkan aja. Berikan aku mic. Wih, gila, diberdayakan aja langsung suruh nyanyi di atas pesawat, dijamin itu nggak mau turun-turun kayak penumpang kayaknya ya. Amin, semoga nggak tambah turbulence ya. Oh, yes. Jadi lu masih berangkat, lu masih terbang sekarang? Masih banget. Dengan kondisi PSBB sekarang ini gitu? Sebenarnya kan ini ada dua isu. Ya. Yang pertama memang lagi low season. That's why penerbangan sedikit banget. Oke. Ditambah lagi dengan adanya virus COVID-19 ini. Ditambah lagi banyak lagi pengurangan penerbangan lah pokoknya, jadinya intinya penerbangan tuh memang udah sedikit banget. Tapi memang gue masih tetap terbang walaupun mungkin sebulan cuman kayak 5 kali. Cuma 5 kali. 6 kali gitu. Oke, jadi kebanyakan terbang kemana Yes? Ke antar kota kah atau ke luar negeri kah sekarang ini? Sebenarnya sih kalau schedule gue pribadi mix ya. Jadi dalam sebulan tuh ada domestik ya. Oke. Ada internasionalnya. Iya. Kayak gitu. Dan buat lu pribadi gimana Yes? Lu kan diperhadapkan sama kondisi lu harus meng-guide orang banyak yang naik ke atas pesawat dan lu nggak tahu background mereka dari mana, atau mungkin mereka pun justru naik pesawat itu karena quote unquote berobat misalkan, mau ada penyembuhan ya kan, dan ya lu kan punya resiko untuk berhadapan dengan itu bro, bener nggak? Exactly. Dan sekarang ada kejadian apa nggak gitu loh yang lu jadi pengalaman lu di pesawat ini sampai akhirnya yang lu perlu hadapi lah akhir-akhir ini gitu? Sebenarnya sih kalaupun lagi nggak ada wabah ini memang kita sering banget kan berinteraksi langsung sama penumpang-penumpang yang menggunakan wheelchair. Itu kan pasti sakit dong, even mungkin udah tua ataupun mereka memang pasca operasi atau memang mereka mengidap suatu penyakit gitu. Memang kita sudah terbiasa untuk berinteraksi secara langsung. Tapi karena memang lagi ada si COVID-19 ini, kita tuh punya kayak apa ya, extra barrier sekali ya. Jadi karena memang kita nggak tahu juga penumpang ini dari mana aja. Terus kita juga dalam sehari itu satu pesawat kan maksimal 150 sampai 162 orang. Kebayang lah ya kita dalam satu hari ketemu lebih dari 300 sampai 500 orang. Oke, ya. Yang berbeda pastinya. Jadi lebih hati-hati sih. Oke.
Nah, kalau untuk domestik sendiri kan memang penanganannya agak kurang intens ya di awal ya. Ya. Jadi memang gue dapet kayak apa sih? Kayak lebih intensnya tuh memang pada saat keluar negeri. Oke. Jadi kalau setiap kita keluar negeri pasti kita ditanya tuh dalam 14 hari terakhir ke negara mana. Pernah Ini ke China pertanyaan nggak? ke lu atau ke bukan peserta ya, atau penumpang? Ke lu atau penumpang maksudnya pertanyaan seperti itu? Penumpang mungkin juga ya. Tapi both gue juga. berarti ya? Jadi misalkan gue landing di negara A gitu. Iya. Nah di negara itu sebelum gue custom, sebelum gue immigration, pasti gue ditanya dulu tuh, kayak interview sedikit gitu. Oke. Iya, Kayak gitu. iya. Nah berarti kan ini cukup ketat lah ya, berarti pengamanannya ya. Benar. Untuk mengantisipasi adanya pasien atau penularan COVID-19 ini. Nah sekarang pertanyaan gue langsung bro, lu pernah nggak berhadapan sama orang yang lu curigai atau emang positif COVID-19? Jadi gini nih, gue punya cerita menarik. Ini belum pernah gue share kemana-mana sebenarnya. Ini dia pemirsa. Jadi ada satu penumpang. Ya. Ya. Jadi gue ini penerbangan dari Jakarta ke salah satu negara di Australia. Alright, berarti keluar negeri ya? Jakarta ke Ya, keluar Australia, negeri. negara bagian Australia. Oke. Nah, si penumpang ini pada saat mau mendarat di Australia, tiba-tiba dia manggil salah satu di antara kita. Terus kata dia, saya kayaknya terkena COVID-19 deh. Sumpah.